Saya memandang kalau Gus Jaini ini tidak tidak berdalil dari tadi itu, bernarasi, tidak mempunyai hujah. Beliau terlalu buru-buru menanya tentang dalil kitab sejaman. Tenang aja Bang Gus Jaini. Ya, tenang aja, ada. Cuman kan saya punya dalil yang ketika saya mau mengungkapkan sesuatu step by step. Jadi supaya antum ini tak ajari sesuatu pemahaman yang akurat gitu loh. Bukan dengan cara memikirkan dengan yang bernarasi-narasi logika, cara berpikir atau retorika lah. Beginilah. Oke. Ketika Gus Jaini menanggapi persoalan dari keterangan As-Sakhawi menolak, ya, kalau saya katakan yang salah paham itu As-Sakhawinya, apa Gus Jaininya yang salah paham ini? Saya takut justru Gus Jaini yang salah mengerti makalah Imam Malik. Imam Malik itu mujtahid, Gus, bukan ecek-ecek, Gus. Aduh, jadi gini Gus. Jadi kalau ukuran As-Sakhawi mau menentang makolahnya Imam Malik, itu saya rasa jauh panggang dari api, Bang. Jadi sebenarnya yang muncul daripada natijah an-nasu mu'tamanuna ala ansabihim dari makalah Imam Malik, itu muncul ada 5 natijah dari perkataan itu. Yang pertama, la yuntasabu ahadun ila ghairi walidayhi. Yang pertama itu yang muncul, yaitu tidak boleh ya mengaku-ngaku nasab seseorang kepada yang bukan orang tuanya. Itu muncul an-nasu mu'tamanuna ala ansabihim ay ala hifdzihim. Yang kedua muncul la yatabanni ghaira waladihi. Tidak boleh orang menganak-anakkan yang bukan anaknya. Itu munculnya. Orang dipercayai dengan nasabnya, tetapi muncul natijah itu kalau dipercayai dengan nasabnya, maka tidak boleh ya siapapun orang menafikan orang tuanya. Tidak boleh orang tua menafikan anaknya atau menganggap anak lain sebagai anaknya. Wala yantafi ghaira walidihi, dan anaknya itu tidak boleh menafikan bapaknya. Dan tidak boleh juga orang lain menafikan ya orang tuanya orang lain bila bayyinah, dengan tidak ada bayyinahnya. Yang kelima, wala yajuzu ta'nu fil ansabi bighairi ilmin. Tidak boleh menta'nun nasab seseorang ya tanpa ada dasar ilmu. Oke. Tadi Gus Jaini menyatakan bahwa ya daripada penetapan nasab itu harus ada bayyinah syariah. Ya, saya ingin tanya, bayyinah syariah yang Gus Jaini maksud, apa bayyinah syariah itu? Asal ngomong bayyinah syariah. Tapi konsep bayyinah syariah itu apa? Coba jawab dulu, bayyinah syariah itu apa? Coba. Apa yang menjadi bayyinah syariah? Betul. Siap. Begini Syekh Qori, jangan pertanyakan saya salah memahami kitab. Yang salah memahami kitab berkali-kali itu Syekh Qori. Itu bisa saya buktikan, tapi tidak perlu kita bicara di sini. Yang kedua, bayyinah syariah itu juga dibahas Syekh Qori. Tidak mungkin ulama nasab itu menjelaskan itu lalu tidak disebutkan. Bayyinah syariah itu adalah asy-syahadah. Syahadah itu bisa bil musyahadah, bisa bisimak, bisa bitasamu. Sehingga adalah sufra wal istifadah. Makanya takrirnya Said Mahdi Rojai istakharat sihatun nasabihi inda ulama fikih atau indal fuqaha wan nasabin wal waqa'i at-tarikhiyah. Sehingga sampai detik ini orang-orang yang membatalkan Ba'alawi, ya Syed Qori dan kelompoknya saja. Kenapa? Karena ini sudah sesuatu yang selesai Syed Qori ya. Maka saya tidak relevan membela nasabnya Ba'alawi, apalagi menghadapi Syed Qori yang membantah. Saya cuma ingin tahu Syed Qori itu memahami kitab bagaimana. Makanya saya itu penasaran, kok bisa percaya diri sekali gitu membatalkan nasab dengan asumsi karena nggak ada kitab sezaman. Itu aja poinnya Syed Qori ya. Jawab aja itu. Nggak usah kemana-mana ya. Oke, baik. Ini menarik ini. Syed Qori kok begitu percaya diri menafikan nasab Ba'alawi. Silakan. Sebentar. Oke. Silakan Syed Qori.
Itu Gus Jani belum menjawab masalah. Masih mutar-muter. Yang saya tanya, ya, bayinah syariah yang antum jawab itu syahadah, sebisa tasamu dan lain sebagainya. Itu syahadah itu kayak mana yang dimaksud syahadah itu? Hah? Sama, Nggak apa-apa. Anda baca dalam kitab Al-Wajiz, Anda baca dalam kitab Al-Wajiz, ketika dalam masalah nasab bicara al-bayyinah, maka itu adalah kaitannya dengan kalau untuk yang dekat misalnya syahadatu adlain, itu bayyinah, Said Qori. Kalau untuk yang jauh, maka itu khutun nasabah itu adalah sebagai bayyinah, tetapi khutun nasabah asikoh. Jadi sampai ada perdebatan. Apakah dalam nasab itu harus ada 2 saksi atau cukup 1? Kalau kita melihat, saya baca Said Qori ya, semua kitab yang Anda baca itu saya baca. Maka syahadatu adlin wahidin atau syahadatu nasabatin wahidatin itu sudah cukup dalam isbat ulama kesahihan nasab. Itu sudah bayyinah syariah. Oke, baik, saya tanya sekarang. Siapa yang menjadi saksi terkait Ubadillah anaknya Ahmad bin Isa? Loh, Ayo, siapa yang menjawab karena jauh? Suhrah wal Surah istifadah. Istifadah. Surah Istifadah itu tidak bisa dari zaman ke zaman, nggak berlaku hanya di zaman itu saja. Saya tanya, surah wal Istifadah, Ba'alawi ini sebagai Sadatul Asyar dari mana? Begini Said Qori ya, Suhrah wal istifadah itu, kalau Said Qori mampu menyajikan hujah harus ada dimulai dari mana dan kemana, saya akan sampaikan argumentasi dalam ilmu nasab. Suhrah wal istifadah itu dibahasnya adalah muddatuhu, berapa masanya, bukan kapan dimulainya. Kalau sudah tulus zaman, di mana sudah yufidul ilmah, itu sudah suhrah istifadah yang makbulah. Ibrahim bin Mansur menulis kitab Al-Ifadah atau Adillatun Qawaid wa usul fi adillati surah wal istifadah fi nafi au isbatin nasab. Dia mencontohkan surah wal istifadah yang ditolak, surahnya atau bariyah. Sekarang logika saja Said Qori. Ini ulama mengatakan Ba'alawi sahih. Ya toh? Ulama mana yang bilang sahih? Siapa? Apanya yang siapa? Siapa ulama yang bilang sahih itu siapa? Coba mana? Siapa? Allah Karim. Ibrahim bin Mansur. Iya mana? Coba kasih hadirkan kitabnya Ibrahim bin Mansur abad keberapa? Inilah makanya Said Qori, kita kembali lagi ke tema fokusnya. Kalau Anda mau menarasikan sesuatu, kalau sudah bicara masalah abad berapa, maka Said Qori mengajak kita kembali kepada kitab sezaman. Maka saya tunggu. Sekarang bagaimana kita mau membuktikan? Ya, orang yang kita persoalkan sekarang kan bukannya orang lain. Ya, yang saya pertanyakan sekarang adalah Abdullah itu anak siapa? Dari mana Anda bisa tahu Abdullah itu anaknya Ahmad? Coba. Kapan surahnya? Oke, sekarang kamu bukalah kitab Ibnu Hajar. Ya. Perkataan Imam Ibnu Hajar. Kitab Ibnu Hajar sebentar. Coba buka kitab Ibnu Hajar, kitab Al-Jawabul Jalil. Al-Jawabul Jalil halaman 47. Iya, saya sudah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, "Innan nasaba mimma yuthbitu bil istifadah illa ayuthbitu ma yukhalifuhu." Ya, nggak usah dibaca Said Qori kalau baca salah melulu. Ini kan ada informasi dari orang yang ahli nasab, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, jangan muter-muter. Bagaimana bertanggung jawab? Istifadah, istifadah itu. Ya. Gus Jeni kalau kayak gini depan nggak bakal ketemu asal Gus Jeni, karena Gus Jeni berdiskusi ini sumber sezaman itu loh. Pertanyaannya yang jelas, Said Qori, apa ke Gus Jeni? Ah, betul. Iya, pertanyaan saya, keterangan yang Gus Jeni sampaikan udah dibantah oleh ulama yang hadir di abad 852 Hijri.
yaitu ahli nasab, orang ahli hadis, ya, yang sikoh dan terpercaya dan masyhur dari ulama-ulama manapun. Ya, Siapa? beliau mengatakan, ya, di dalam kitabnya Al-Jawabul Jalil halaman 47, ya, nasab itu ditetapkan berdasarkan istifadah. Artinya selama istifadah itu tidak dapat ada yang membantahnya. Kalau ada yang membantah keistifadahan itu berdasarkan hujjah, berdasarkan dalil bayyinah syar'iyah, ya, maka istifadah itu batal. Gimana sih? Saya tanggapi. Coba keluarkan dalil bahwa istifadah itu tidak. Coba Gus Dani, tolong berikan hujah, dalil, keterangan dari kitab mana kalau istifadah itu dibantahkan berarti tetap tidak bisa dibantah istifadah. Silakan. Begini Ya. Syed Kori. Ibnu Hajar itu menjelaskan tentang kehujahan suhra wal istifadah. Suhra wal istifadah dalam nasab itu menjadi hujah, kecuali kalau dia dibantah oleh bayyinah, oleh bukti yang kuat. Ibnu Hajar ini bukan bicara Balawi, Syed Kori, tapi dia buat teori. Lalu kok tiba-tiba ini dihantam? Teori dia bilang. Sebentar. Saya As-Sakhawi. kasih kesempatan buat Gus Zaini. Silakan Gus. Sebentar. Ibnu Hajar ini, biar Syed Kori tahu, ketika dia mengikrab nasab orang, dia tulis kitab, dia tolak nasab orang di tempat. Itu diceritakan dalam Al-Ifadah. Ketika ada Al-Kalabi kalau tidak salah, ya, kalau nggak Al-Kalabi, ya Al-Kalabi itu menisbatkan dirinya kepada sahabat bernama Al-Kalabi, ditolak langsung oleh Ibnu Hajar. Artinya apa? Ibnu Hajar itu peka dengan nasab, tapi tidak akan Anda temukan Ibnu Hajar menolak nasabnya Balawi. Yang kita temukan muridnya Ibnu Hajar, yaitu As-Sakhawi, itu justru merilis nasabnya. Kira-kira siapa yang lebih paham tentang Ibnu Hajar? As-Sakhawi apa siapa? Kan muridnya. Terus sampai kepada pembahasan suhra wal istifadah itu dikutip semua dari Ar-Ruyani, Tulu Zaman, kemudian punya punya siapa, Ibnu Hajar Al-Asqalani, terus sampai kepada Al-Haythami. Al-Haythami juga mengatakan bahwasanya dalam nasab ini kita harus peka, ya, juga harus dobit. Tetapi beliau tidak menolak nasab Ba'alawi. Artinya ini kan asumsinya Syed Kori saja. Oh, Ba'alawi ini ditolak oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani karena surahnya ditolak. Pertanyaannya, bayinahnya yang dimaksud Syed Kori itu kan karena nggak ada kitab sezaman. Maka saya ingin tahu dari mana bisa dianggap kalau tidak tertulis dalam kitab-kitab sezaman, maka itu adalah bayinah bahwa nasab itu tertolak. Itu aja kembalinya, Syed Kori. Itu saja, coba itu dijawab lah, nggak usah kemana-mana. Ya, selesai. Begini, Bapak Moderator, ya, dari tadi kita ngomong ngalor ngidur kayak terjadi debat usil. Jadi nggak ada data yang dinarasikan oleh Gus Jaini secara hujah. Gus Jaini hanya bisa meretolika satu informasi. Pertanyaan saya nggak dijawab, berapa kali saya bertanya nggak ada jawaban. Terkait masalah perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang dinarasikan oleh Gus Jaini bukan pada konsep bukan pada substansinya, tetapi pada narasi yang berbeda. Saya perkatakan sama Gus Jaini, coba Gus Jaini katakan istifadah ketika dibuktikan dengan data, ya, dengan bayinah. Apakah istifadah itu nggak gagal atau tetap berlaku istifadah itu? Saya sudah jawab, Syed Kori. Coba jawab singkat. Saya ulangi biar Syed Kori paham. Ada ulama menulis kitab Al-Ifadah, Syed Kori. Di situ dia mencontohkan, menjelaskan kehujahannya as-suhra wal istifadah, termasuk menukil ucapan dari mulai Asy-Syafi'i. Bukan hanya Ibnu Hajar. Di bawahnya Ar-Ruyani, Ibnu Hajar terus sampai ke bawah. Lalu dia bawa kalau kayak gitu cara ngomong, aku juga bisa semua ulama aku sebutin. Mana coba tampilkan datanya. Tidak perlu, Syed Kori, ya. Tidak perlu, ini receh. Ya. Receh sekali. Kok receh? Itu namanya membohong. Kalau Anda mau berdiskusi sama saya tanpa ada data, ya silahkan turun. Berarti Anda nggak mampu menyelesaikan masalah.
saya ini sudah membahas ini itu Oke, berkali-kali. sekarang saya udah kirim data sama Pak Yusuf. Saya sudah kirim data sama Pak Yusuf. Ya tolong dibuka Pak Yusuf, kasih lihat. Saya kasih gambaran begini aja lah. Jadi surah wal istifado itu yang ditolak karena ada bayinah yang kuat adalah surahnya Tobariyah. Itu dirilis. Apa bayinahnya? Karena ketika pertama kali diangkat nasabnya, ya kalau Said Qori tidak percaya kepada saya, kalau dianggap saya asal ngomong, ini sudah saya bahas Said Qori, udah berkali-kali saya bacakan kitabnya. Ketika dia itu mengangkat nasabnya, salah satu dari muridnya ini mengangkat nasabnya ke Tobariyah, itu ulama yang pada waktu itu sudah menolak. Ini tidak sahih. Dibuktikan dengan dilihat kuburannya At-Tobariyah juga, di lain-lain ada tulisannya Sayyid, ini nggak ada. Oh, berarti Syahid Hajari bahasanya, secara bukti batu atau situs sejarahnya memang menolak nasab ini. Oh, berarti ini namanya suhroh yang muhdasah atau suhroh hadisah. Itu ditulis oleh ulama lengkap. Jadi kalau Said Qori mau mencoba menemukan, oh ada bayinah bahwasanya suhrohnya Ba'alawi ini ditolak, lalu membawa kaidahnya Ibnu Hajar, pertanyaannya adalah tidak perlu bernarasi. Bayinah Anda apa menolak nasab itu? Tidak ada kitab sezaman. Mari kita tarik, mari kita ukur ini, ya. Apa itu kitab sezaman menjadi syarat sahnya nasab? Apa tidak? Apa kitab sezaman kalau tidak ada lalu menjadi bayinah nasab itu batal? Apa tidak? Jawab itu selesai perdebatan saya. Nggak usah muter-muter. Saya tidak mau berdebat masalah Ba'alawi nggak sah. Sudah saya bilang kok. Ngapain? Anda memposisikan nasab Ba'alawi surahnya ditolak karena ada bayinah. Memakai teorinya Ibnu Hajar, surah bisa ditolak oleh bayinah atau ditolak oleh sesuatu yang kuat. Sementara apa bayinahnya menolak surahnya Ba'alawi? Nggak ada kitab sezaman. Bayinahnya, nih saya kasih tahu bayinahnya. Bayinahnya pertama Ubaidillah tidak ditemukan di dalam semua kitab-kitab nasab. Itu bayinah menurut Said Qori kan? Berarti tidak ada kitab sejarah menurut saya. Sekarang gini, tolong tunjukkan, ya, tolong tunjukkan data kitab, ya. Jangan jauh ke atas dah. Saya minta tolong tunjukkan data kitab yang lebih tua dari Ali Asakron. Silakan. Yang lebih tua ya. Yang lebih tua kalau dari bicara Ali kitab Asakron. Said Qori, kalau bicara kitab itu sudah selesai. Tunjukkan dulu dong. Kita temanya bukan itu Said Qori. Kok kemana-mana ini? Itu sudah dibahas, itu domainnya Gus Rumail yang meneliti. Ngapain? Nggak ada urusan dengan masalah itu, nggak ada urusan. Ini moderator yang kami ya. menyebutkan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa dalam kitab nasab mana? Coba tunjukkan dulu. Yang lebih tua dari Ali Asakron. Kalau nggak bisa tunjukkan, bukan di situ masalahnya. Said Qori mengatakan bukti kalau batal nasabnya adalah tidak ada kitab yang lebih tua. Itu teori dari mana? Jawab, itu aja sih. Mau buat teori sendiri. Kalau buat teori sendiri, saya angkat tangan. Ngapain saya bantah Said Qori? Said Qori bilang 1 + 1 = 5 pun nggak ada urusan. Saya sepakat aja, nggak ada persoalan. Saya cuma ingin tahu, hujah ilmiahnya bilang nggak ada kitabnya, ini batal, berarti surahnya tertolak. Ini gimana membahas itu? Mana narasi ulamanya itu loh? Dari awal itu yang saya tanya kok. Selesai kalau itu dijawab.